Kita tiba dalam suatu pembahasan. Pembahasan pertama yaitu peristiwa pemilu tahun 1971. Jadi di pemilihan umum ini yang tepat diselenggarakan pada tanggal 3 Juli 1971, ini adalah suatu pemilu yang kedua dalam sejarah Indonesia. Dan pemilu yang pertama itu di bawah Undang-Undang 1945, dengan kata lain adalah pemilu pertama pada zaman Orde Baru, tepatnya 5 tahun setelah pemerintahan ini berkuasa, atau setelah MPRS menetapkan Soeharto sebagai pejabat presiden pada 12 Maret 67 dan 27 Maret 68. 23 Mei 1970, Presiden dengan surat keputusannya nomor 43 telah menetapkan organisasi yang dapat ikut serta dalam pemilihan umum ini, mulai dari anggota DPR yang diangkat dan organisasi politik yang dapat ikut dalam pemilihan ialah partai politik yang pada saat pemilu sudah diakui mempunyai wakil DPRD. Partai-partai itu adalah Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia atau IPKI, Murbah, Nahdlatul Ulama NU, Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islam PT PRT, Katolik, Kristen Indonesia Parkindo, Muslimin Indonesia, Nasional Indonesia atau PNI, Serikat Islam Indonesia atau PSII, organisasi golongan karya yang dapat ikut serta dalam pemilu ialah sekretariat bersama golongan karya atau Sekber Golkar. Hasil pemilu 1971 menunjukkan kemenangan meyakinkan Golkar dengan 227 kursi, atau 62,8%. Ini sangat mengejutkan, mengundang diskusi sengit dan tanda tanya dari para pengamat dalam dan luar negeri. Orang menuduh dengan penuh kecurigaan bahwa kemenangan tersebut dicapai dengan penuh kecurangan, paksaan, dan mungkin menggunakan kekuasaan ABRI. Ali Mutopo sebagai tokoh paling berperan dalam kemenangan Golkar tersebut melihat kemenangan yang demikian mengesankan merupakan sumber legitimasi, dan dengan penuh kebanggaan mengisyaratkan bahwa besar kekuasaan yang ada pada golongan karya sebagai kekuatan baru. Bagaimanapun banyak pihak setuju bahwa ABRI dan birokrasi sebagai pendukung kemenangan Golkar, di samping dukungan yang besar serta intimidasi dan operasi intelijen. Jadi berikut peristiwa pemilu tahun 1977. Pemilu tahun 1977 merupakan ajang pemilihan umum kedua rezim Orde Baru setelah sebelumnya dilakukan tahun 1971, yang ini juga dimenangkan oleh Golkar, posisi Soeharto sebagai presiden. Ada catatan sejarah penting dalam penyelenggaraan pesta demokrasi ini, yakni peleburan dan fusi partai politik atau parpol peserta pemilu. Terdapat 9 parpol ditambah 1 organisasi masyarakat atau ormas. Golkar yang menjadi kontestan dalam pemilu 1971. 2 tahun berselang pada tahun 73, MPR mengeluarkan ketetapan tentang GBHN yang menegaskan mengenai perlunya pengelompokan organisasi peserta pemilu. Artinya parpol-parpol yang dianggap sejenis akan difusikan. Kelompok pertama yang melakukan fusi adalah partai politik berideologi Islam. Partai pertama Nahdlatul Ulama NU, Muslimin Indonesia, Syariat Islam Indonesia, Islam, dan Partai Islam. Dikutip dari buku strategi P3 karya Umaydi Radi, keempat partai Islam itu melebur menjadi partai P3 terhitung sejak 5 Januari tahun 1973. 5 hari berselang, 10 Januari tahun 73, giliran kelompok nasionalis plus 2 partai agama non-Islam yang meleburkan diri, yaitu Partai Nasional Indonesia, Musyawarah Rakyat Banyak, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Partai Kristen Indonesia, dan Partai Katolik.
Hasil fusi menjadi Partai Demokrasi Indonesia atau PDIP. Di tengah-tengah dua kubu itu, Golkar pendatang baru yang langsung memenangkan pemilu 1971 dengan telak, tetapi berstatus sebagai organisasi masyarakat, dan inilah kendaraan politik Orde Baru yang amat dibutuhkan Pak Soeharto, presiden kedua kita, untuk melanggengkan kekuasaannya. Manipulasi yang dilakukan rezim Orde Baru semakin kuat pada pemilu 1977 ini. Pemilihan menggunakan sistem proporsional daftar tertutup begitu. Pemilih tidak dapat memilih wajah dan mengetahui nama calon-calon anggota parlemen yang seharusnya akan dipilih, dan hanya bisa mencoblos partai politik. Hasilnya pun dapat diperkirakan. Golkar menang telak lagi dengan perolehan 62,1% suara dan memperoleh 232 kursi di DPR. Di posisi kedua ada P3 dengan 29,2% suara atau 99 kursi DPR, dan PDI menduduki tempat ketiga dengan 8,6% suara atau 29 kursi di DPR. Golkar lagi-lagi dominan. Soeharto pun tetap nyaman di puncak kekuasaan. Kemudian yang C, peristiwa Malari. Malari atau Malapetaka 15 Januari adalah peristiwa demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan sosial yang terjadi pada 15 Januari 1974. Peristiwa itu terjadi saat Perdana Menteri Jepang Tanaka Kakuchi sedang berkunjung ke Jakarta pada tanggal 14 sampai 17 Januari 74. Mahasiswa merencanakan menyambut kedatangannya dengan berdemonstrasi di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Karena dijaga ketat, rombongan mahasiswa tidak berhasil menerobos masuk Pangkalan Udara. Tanggal 17 Januari 1974 pukul 8 pagi, PM Jepang itu berangkat dari istana tidak dengan mobil, tetapi langsung dengan Soeharto melihat helikopter dari Bina Geraha ke Pangkalan Udara. Kedatangan Ketua Intergovernmental Group on Indonesia (IGGI) Jan Pepronik dijadikan momentum untuk demonstrasi anti modal asing. Klimaksnya yang kita ketahui, kedatangan PM Jepang tahun 1974 disertai demonstrasi dan kerusuhan. Usai terjadi demonstrasi yang disertai kerusuhan, pembakaran dan penjarahan, Jakarta berasap. Soeharto memberhentikan Suemitro sebagai Panglima Kopkamtib pada saat itu. Langsung mengambil alih jabatan itu, asisten pribadi presiden dibubarkan. Kepala Bakin Sutopo Juwono digantikan oleh Yoga Soegomo. Kekerasan di Indonesia hanya dapat dirasakan, tidak untuk diungkap tuntas. Berita di koran hanya mengungkap fakta yang bisa dilihat dengan mata telanjang. 15 Januari 1974 yang lebih dikenal peristiwa Malari, tercatat sedikitnya 11 orang meninggal, 300 luka-luka, dan 775 orang ditahan. 187 mobil dan 187 sepeda motor dirusak dan dibakar habis. 144 bangunan rusak, sebanyak 160 kg emas hilang dari sejumlah toko perhiasan yang ada di